setelah kita melihat produksi keripik sagu dan geplak, tidak lengkap rasanya kalau liputan makanan khas di Bundong tidak mampir ke produksi mides. Di Yogyakarta, mides Bundong cukup dikenal sebagai kuliner bakmi yang cukup menggoda selera. Nah, liputan kali ini akan membawa pemirsa untuk melihat secara langsung proses pembuatan bahan baku mides di pusat produksinya yang berada di Dusun Tulung, Sri Hardono, Bundong Bantul, Yogyakarta. Tentang proses pembuatan bahan baku mides yang terbuat dari singkong yang ternyata merupakan mata pencaharian tambahan penduduk wilayah sini selain bertani. Selamat siang Pak Kara. Selamat siang. Ya. Katanya di sini produksi bahan baku mides ya Pak? Ya. Lagi produksi Pak? Ya, produksi. Saya boleh lihat Pak? Boleh. Ya. Kita lihat dulu ya. Kecamatan Bundong, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, selain dikenal sebagai sentra kerajinan gerabahnya di Pajangrejo, juga dikenal sebagai penghasil panganan khasnya. Ya, mie pentil dan mides adalah kuliner khas Bundong yang melegenda sejak zaman 70-an. Mides atau mie Bangkok sebenarnya adalah olahan dari tepung tapioka dengan metode tertentu sehingga menghasilkan cita rasa mie yang nikmat dan menggugah selera. Karena sering dimasak dengan bumbu pedas, maka mie khas Bundong ini pun dikenal dengan sebutan mides atau mie pedas. Namun, sejumlah kalangan mengartikan mides sebagai mie desa karena memang pusat produksinya berada di desa-desa. Widodo adalah salah satu perajin mides yang cukup eksentrik. Sejumlah inovasi dilakoninya untuk bisa menciptakan mie yang enak dan tahan lama. Berbekal ilmu yang didapatnya dari pelatihan-pelatihan, ia pun kemudian berinovasi membuat mides dalam bentuk kering. Hasilnya, tak kalah dengan mides basah yang selama ini banyak ditemukan di warung makan di wilayah Bundong. Mides di Sri Hardono Bundong itu awal dulunya sebenarnya mie pentil. Mie pentil itu yang istilahnya mie bondol itu. Sekarang ada istilah pengembangan pola pikir itu terus membuat mie yang berbentuk kotak-kotak itu yang dulu itu awalnya untuk mie yang dimasak pakai cabai itu namanya mides. Nah itu sudah lama, itu sudah hampir 30-an tahun, sekitar 30-an tahun itu. Terus sampai sekarang itu semakin berkembang dan di Kabupaten Bantul khususnya di wilayah Bundong ini banyak sekali yang jualan mie mides dan mie bondol itu. Proses pembuatan mides kering tidak jauh beda dengan pembuatan mides basah. Tepung tapioka ditakar dan dicampurkan dengan aneka penyedap dengan komposisi yang dirahasiakan. Ramuan ini kemudian dikukus hingga beberapa jam agar benar-benar matang sempurna. Untuk membuat mides basah, hasil kukusan tapioka ini cukup dipres dengan mesin pres biasa atau diiris tipis-tipis dan kemudian dijual kepada pemilik rumah makan mides. Namun, untuk membuat mides kering, tepung yang telah dikukus ini harus segera dimasukkan ke dalam mesin pencetak mie. Nah, inilah hasil akhir dari mides yang kita buat tadi setelah kita angkat dari kukusan, lalu kita masukkan ke penggilingan, jadilah seperti ini. Yeah. Mie basah dalam bentuk memanjang keluar dari ujung cetakan. Mie ini kemudian dipotong dengan ukuran panjang 20 cm dan dilipat menjadi 2. Lipatan ini kemudian diletakkan ke dalam anyaman bambu yang akan digunakan sebagai tempat penjemuran. Mides kering memang harus dijemur hingga 2 hari agar bisa bertahan selama 3 bulan. Selanjutnya ini kita ada istilahnya ada suatu program kelompok usaha kecil UKM itu kebetulan di Sri Hardono Kecamatan Bundong itu ditunjuk dari
provinsi itu disuruh mengembangkan mie MP3L yang berbahan bakunya adalah ketela. Kebetulan di Sidoarjo itu kan banyak yang bikin bakmi, khususnya mides itu. Akhirnya terbentuklah suatu kelompok UKM yang kebetulan ketuanya adalah saya dan juga pelaku usahanya adalah saya. Dengan adanya terbentuknya kelompok itu, maka kita memang punya ide atau inovasi baru, yaitu untuk program mie keringnya. Kita tidak lepas dari bimbingan dari ya Serpong, itu BPTP itu, makanya kita dilatih untuk bikin mie kering dan juga untuk bisa jadi untuk bahan mie pedes yang kering. Karena apa? Karena kalau mie basah itu sebenarnya hanya bertahan 24 jam. Nah, kalau kering ini kan bisa sampai 5 bulan atau 6 bulan. Perbedaan yang mencolok dari mides basah dan mides kering ada pada ketahanannya. Mides basah yang biasa dikonsumsi di warung-warung pinggir jalan hanya bisa bertahan selama 2 hari saja. Sementara untuk mides kering, hasil inovasi Widodo mampu bertahan hingga 3 bulan jika dimasukkan ke dalam plastik kedap udara. Nah, inilah hasil akhir dari inovasi mides setelah dijemur selama 1 hari. Biasanya mides basah hanya tahan 2 hari, untuk mides kering ini bisa tahan untuk 5 bulan. Jadi untuk Anda yang ada di wilayah luar kota Jogja bisa membawa ini untuk oleh-oleh.